Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Ahmad Nur Ari, Ahmad Salimullah, Jofan Setiadi, sama Rasidi akan mempresentasikan mengenai metode penelitian pembelajaran kita. Oke, langsung lanjut aja. Di sini kita akan membahas pengembangan aplikasi modul pembelajaran desain grafis berbasis Android. Teknologi informasi dan komunikasi telah memudahkan manusia untuk mencari, memperoleh, dan membagikan informasi secara tepat dan juga cepat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi begitu cepat ditunjang dengan penemuan dan inovasi yang telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Semakin banyak hal dan aspek dalam kehidupan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi akan semakin cepat dan memudahkan seseorang dalam menjalankan aktivitasnya. Kehidupan yang semakin modern menuntut masyarakat, khususnya para mahasiswa, untuk mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi yang semakin canggih dalam segala aktivitas kehidupan. Salah satu dengan memanfaatkan smartphone berbasis Android sebagai media untuk mendapatkan informasi pengetahuan dalam menunjang pendidikan. Dilanjutkan oleh Alfi. Tujuan pengembangan aplikasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi, khususnya pengguna smartphone berbasis Android dalam pendidikan, dengan melihat penggunaan smartphone di kalangan masyarakat, khususnya para mahasiswa yang hampir semua orang memilikinya, dan banyaknya pilihan media modul pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar, di mana media yang digunakan dalam modul pembelajaran saat ini masih menggunakan buku yang masih terbilang besar untuk dibawa kemana-mana. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Research and Development atau R&D. Menurut Sugiono, penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian dengan tujuan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Pendapat lain diungkapkan oleh Endang Mulyatiningsih, yaitu penelitian dan pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk baru melalui proses pengembangan. Model pengembangan yang digunakan dalam perancangan aplikasi ini adalah model pengembangan ADIE, yaitu model pengembangan yang terdiri dari 5 tahapan, yang terdiri dari Analyze, Design, Development, Implement, dan Evaluation. Selanjutnya, Jovan. Tahap analisis berdasarkan analisis kebutuhan dibangun sebuah desain modul pembelajaran desain tersebut berupa desain use case diagram, activity diagram, flowchart, dan antarmuka pengguna atau user interface. Tahap pengembangan dan implementasi. Tahap pengembangan dan implementasi ini adalah merealisasikan interface atau tampilan dari aplikasi. Hasil dari tahap ini akan menjadi sebuah modul pembelajaran yang siap untuk divalidasi. Pengujian aplikasi ini menggunakan standarisasi ISO 9126 dengan menguji 4 dari 6 aspek, yaitu functionality, reliability, portability, dan usability. Aspek functionality. Tabel 1 menunjukkan bahwa total skor kedua validator masing-masing 11 dengan presentasi 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang dikembangkan sangat layak digunakan. Aspek reality. Hasil dari pengujian diperoleh 6 region, yaitu R1, R2, R3,
R4, R5, dan R6. Artinya, terdapat 6 daerah yang dibatasi oleh edge dan node. Kemudian diperoleh 6 cyclomatic complexity. Artinya terdapat 6 kondisi pada program yang menghubungkan node awal dengan node akhir. Selanjutnya terdapat 6 path atau jalur yang menjelaskan setiap alurnya menuju menu yang dipilih. Berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan di atas diperoleh hasil cyclomatic complexity Fg sama dengan 6 region R dan independent path atau IP. Karena cyclomatic complexity region dan independent path menunjukkan hasil yang sama, maka pengujian ini terbebas dari kesalahan. Next. Aspek probability pengujian portability yang dilakukan adalah dengan menjalankan aplikasi di spesifikasi hardware dan sistem operasi Android dengan versi yang berbeda. Hasil dari pengujinya dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini. Next. Dari hasil di atas dapat diketahui persentase penilaian, yaitu persentase kali 100%. Next. Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase 100% dari pengujian portability skala penilaian produk media dari skor persentase yang didapat, maka kualitas aplikasi dari sisi portability mempunyai skala sangat baik dan telah memenuhi aspek portability. Aspek usability berdasarkan perhitungan hasil kuesioner Dipsolore, rata-rata skor SUS 78,16%. Rata-rata skor SUS kemudian dibandingkan dengan rentang skor SUS yang dikemukakan oleh Bangor dan kawan-kawan 2009. Rata-rata skor SUS 78,16% termasuk pada kategori acceptable. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi yang dirancang dapat diterima oleh pengguna akhir dengan baik ditinjau dari aspek usability. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh sebuah aplikasi modul pembelajaran desain grafis berbasis Android. Aplikasi ini dibangun menggunakan software Adobe Flash Professional CS6 dengan bahasa pemrograman ActionScript 3.0 dan CorelDRAW X7. Aplikasi memiliki beberapa menu disajikan pada halaman awal, yaitu menu materi, menu evaluasi, menu bantuan, menu tentang, dan tombol logout. Model pengembangan yang digunakan yaitu model pengembangan ADI. Berdasarkan tanggapan dari mahasiswa tersebut, aplikasi modul pembelajaran desain grafik berbasis Android ini dapat disimpulkan dari hasil pengujian ISO 1999126 diperoleh dari aspek pengujian usability diperhitungkan hasil kuesioner diperoleh rata-rata skor SUS 78,16% dengan kategori acceptable. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi yang dirancang dapat diterima oleh pengguna akhir dengan baik ditinjau dari aspek usability. Oke, terima kasih.